萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat rasa pusing sesaat di benaknya menghilang seperti kilat, hati Su Xiao yang telah pulih segera menegang sedikit. Dengan penglihatan Xiao Yan, bagaimana dia bisa dengan mudah meninggalkan celah seperti ini? Oleh karena itu, begitu Su Xiao pulih, kaki Xiao Yan melangkah dari tanah dan ledakan energi yang jelas terdengar dari bawahnya. Gelombang serangan energi langsung mengguncang tanah sampai sebuah lubang sedalam sekitar setengah inci terbentuk. Xiao Yan meminjam kekuatan menembak yang kuat dan keras saat tubuhnya menjadi seperti hantu, muncul di atas kepala Su Xiao dalam satu nafas. Dia mengencangkan tinjunya menggunakan douki dan kekuatan yang tak tertandingi ini saat tinjunya dengan kejam menghantam kepala Su Xiao. Tinju, yang biasanya tidak terlalu besar, seperti tinju raksasa saat ini. Gaya yang terkandung di dalamnya langsung memotong udara. Suara angin kencang yang tajam dan dentuman sonik rendah yang dalam bergabung menjadi satu. Tampaknya telah meledak di dalam hati orang-orang, menyebabkan orang tidak dapat menahan rasa takut yang muncul di dalam diri mereka karena kekuatan yang menakutkan, mengakibatkan mereka takut untuk melakukan pertahanan. Perasaan takut di dalam hati Su Xiao ini hanya berlangsung sesaat sebelum dengan paksa dikeluarkan dari hatinya. Dihadapkan dengan serangan seperti petir yang cepat dan keras ini, dia hanya bisa dengan cepat mengedarkan douki di tubuhnya dengan tergesa-gesa. Akhirnya, armor douki hijau pucat muncul di tubuhnya dengan cahaya terang. Kepalanya segera dimiringkan ke belakang saat dia menghindari poin vitalnya. Tinju, ditutupi dengan douki berwarna hijau, ditempelkan di depan Su Xiao, dan akhirnya dihantam keras ke dadanya. Douki terdiam sejenak sebelum melepaskan kekuatan yang sangat kuat seperti gunung berapi yang meletus. Ledakan oktan. Teriakan rendah dan dalam disertai kekuatan menakutkan yang menyebabkan ekspresi Su Xiao berubah drastis. Kekuatan itu seperti gelombang air banjir yang meluap, benar-benar menghancurkan baju besi kokoh yang melindungi tubuhnya. Segera, riak energi berwarna hijau tiba-tiba membentuk bentuk melingkar saat menyebar secara bergolak dari titik kontak antara keduanya. Sebagian besar pohon di hutan lebat di samping dipotong secara horizontal saat ditelan oleh riak energi ini. Daun pohon hijau zamrud seperti hujan berwarna hijau yang menutupi seluruh area hutan terbuka ini. Mengikuti penyebaran riak energi, suara yang jelas pecah dan menusuk terdengar di udara. Dalam pantulan mata Su Xiao yang dipenuhi keterkejutan, orang bisa melihat bahwa banyak garis retakan dengan cepat menyebar melalui armor douki yang keras. Hanya dalam hitungan detik, garis retakan menutupi seluruh armor. Akhirnya, armor douki kewalahan. Suara retak muncul saat pecah menjadi pecahan bercahaya yang melayang ke langit. Dengan hancurnya pertahanan terakhir, kekuatan di telapak tangan Xiao Yan, yang belum sepenuhnya teratasi, dengan kuat mendarat di tubuh Su Xiao. Di bawah pengikisan kekuatannya, yang masih kuat dan keras, kemarahan yang halus menyerbu wajah Su Xiao yang terkejut. Jejak darah segera keluar dari sudut mulutnya. Tubuhnya juga tampak seperti burung yang kehilangan sayapnya, tanpa daya jatuh ke tanah. Darah segar yang telah dimuntahkan dari mulut Su Xiao menguap menjadi kehampaan saat memasuki radius 1 kaki dari Xiao Yan karena suhu tinggi yang keluar dari tubuhnya. Jari kaki Xiao Yan menekan udara kosong dan tubuhnya berguling di udara sebelum mendarat di samping Heavy Shuan Ruler. Setelah dia mendarat, suara benda berat yang mendarat di tanah terdengar. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan melihat Su Xiao terbaring di atas tumpukan daun layu dengan wajah yang sudah pucat. Seseorang yang kekuatannya sekitar bintang 5-6 dado usi telah mengungkapkan celah fatal di bawah, auman penghancur emas harimau singa, Xiao Yan. Akhirnya, dia benar-benar dikalahkan di bawah serangan seperti petir Xiao Yan.
Xiao Yan mengayunkan tinjunya yang agak mati rasa dan sekali lagi menggenggam gagang Heavy Xuan Ruler dengan erat di telapak tangannya. Tatapannya membawa sedingin es saat menyapu medan pertempuran lainnya, yang masih dalam kebuntuan yang sangat kacau. Suara sedingin esnya tiba-tiba berbicara, Su Xiao telah dikalahkan. Apakah kalian masih ingin melanjutkan? Teriakan tiba-tiba terdengar di samping telinga semua orang seperti guntur yang meledak. Pada saat ini, medan perang yang kacau segera menjadi sunyi. Berbagai suara pisau dan pedang yang berbenturan juga terhenti secara tiba-tiba pada saat ini. Semua tatapan mengikuti asal kata-kata ini dan bergerak, akhirnya berhenti pada Xiao Yan, yang memegang penggaris berat di tangannya, serta Su Xiao yang tergeletak di tanah di belakang yang pertama, tidak bisa bergerak. Su Xiao benar-benar kalah? Dua tatapan yang berhenti di wajah putih kertas Su Xiao milik Leng Bai dan Xiu Yan yang menghadap Bai Shan dan Wu Hao. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Perlu diketahui bahwa jika mereka membahas siapa yang terkuat di antara mereka bertiga, Su Xiao menduduki peringkat teratas. Namun, tidak peduli bagaimana mereka membayangkan pertempuran itu, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa dalam pertempuran ini, Su Xiao akan menjadi yang pertama dikalahkan. Selain itu, dia dikalahkan dengan cara yang begitu cepat dan lugas. Orang ini sudah kuat sedemikian rupa. Shock muncul di mata Leng Bai dan Xiu Yan saat pandangan mereka dengan cepat beralih dari tubuh Su Xiao ke Xiao Yan, yang memegang penggaris berat di tangannya. Baru sekarang mereka mengerti sedikit tentang mengapa pemuda ini, yang usianya tampaknya sedikit lebih muda dari kebanyakan orang di medan perang, benar-benar memiliki keberanian dan tekad untuk mengumpulkan semua siswa baru. Bahkan beberapa siswa yang lebih senior di akademi dalam sepertinya bukan tandingannya. Pemimpin grup, bajingan, seranganmu sebenarnya sangat ganas. Saudara-saudara, mari kita lawan mereka. Jika kita dikalahkan oleh sekelompok siswa baru, bagaimana kita bisa bertahan di akademi dalam nantinya? Teriakan marah tiba-tiba terdengar dari dalam suasana tenang medan pertempuran. Segera, tiga sosok manusia yang ditutupi oleh Douki tiba-tiba keluar dari medan pertempuran yang kacau dan menembak ke arah Xiao Yan. Teriakan yang tiba-tiba muncul, memecah kesunyian di dalam medan perang. Itu juga menyebabkan beberapa aura ganas berkerumun di mata siswa yang lebih senior. Reputasi sangat penting dalam Inner Academy. Mereka tidak ingin berakhir dengan reputasi yang memalukan. Saat aura ganas muncul, Douki yang kuat sekali lagi muncul dari siswa yang lebih senior yang tersisa. Akhirnya, mereka menerkam para siswa baru. Saat mereka menyerang, ada kekejaman tambahan. Xiao Yan tidak menyangka seseorang akan menimbulkan gangguan pada titik kritis setelah dia bersusah payah menggunakan kekuatan untuk mengalahkan Su Xiao untuk memadamkan siswa yang lebih senior. Segera, kemarahan muncul di hatinya. Dia dengan dingin menyaksikan ketiga sosok yang telah menembak dengan eksplosif ini. Tangannya tiba-tiba melepaskan penguasa Xuan berat saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya menyerbu ke depan alih-alih mundur dan mengambil inisiatif untuk menyerbu ke area yang dikelilingi oleh tiga orang saat dia menembak ke depan. Sebuah kekuatan tak berbentuk meledak dari telapak tangannya ke segala arah yang menyerang formasi tiga orang itu hingga hancur berkeping-keping. Bai Shan, Wu Hao, selesaikan pertarunganmu dengan cepat. Berhentilah menahan diri. Douki berwarna hijau membungkus seluruh tubuh Xiao Yan saat dia berteriak. Tubuhnya langsung berkelebat dan muncul di belakang salah satu siswa yang lebih senior seperti hantu. Kekuatan yang kuat langsung mendorong yang terakhir sampai dia terhuyung-huyung. Akhirnya, dia berguling jauh sebelum menabrak batang pohon dan pingsan. Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi menunjukkan kekuatannya yang biasa ke bentuk puncaknya. Setelah terpisah dari pengekangan penguasa Xuan berat, kecepatannya secepat bayangan. Dua siswa senior akademi dalam lainnya hanya bisa mengandalkan getaran udara di sekitar mereka untuk mengidentifikasi lokasi Xiao Yan. Namun, mereka jelas tidak mahir menggunakan kemampuan ini untuk mengidentifikasi posisi Xiao Yan. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa menit, kedua orang itu menerima beberapa pukulan berat. Mereka terus menahannya dengan cara ini selama 4-5 menit sebelum tubuh mereka akhirnya roboh dengan lemah. Kekuatan mereka bertiga berada di sekitar seseorang yang baru saja memasuki kelas Dado Ushi. Kekuatan ini dapat dianggap sebagai yang teratas untuk siswa baru biasa. Namun, di hadapan Xiao Yan, Dado Ushi bintang 6 dengan pengalaman tempur yang luas, tidak terlalu sulit untuk menghabisi mereka. Meskipun kekuatan permukaan Xiao Yan sekitar bintang 6 Dado Ushi,
karena dia membawa Heavy Xuan Ruler yang sangat berat untuk waktu yang lama. Kecepatan, kekuatan, dan bahkan daya tahannya jauh melebihi kekuatan bintang 6 biasa Douxi. Selain itu, setelah Xiao Yan dipisahkan dari penguasa Xuan berat, bahkan jika dia tidak menunjukkan ketangkasan teknik Dou, kecepatannya kemungkinan akan menyaingi Douxi bintang 7 atau bahkan 8. Tentu saja, Xiao Yan tidak memiliki agility Douki semacam itu yang bisa menyala dan mengelak selama pertempuran. Teknik agility Dou, yang telah dia peroleh sejak lama, memang memiliki kekuatan serangan yang hebat saat bergerak dalam garis lurus. Namun, ketika sampai pada pertarungan jarak dekat, itu sama sekali tidak berguna. Selain itu, dia belum berlatih teknik agility Dou kelas D, gerakan 3000 petir. Oleh karena itu, Xiao Yan sebagian besar mengandalkan ketangkasannya sendiri untuk bersaing dengan lawan-lawannya. Meskipun demikian, Xiao Yan tetap tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan untuk mengalahkan 3 siswa yang lebih senior yang baru saja memasuki kelas Douxi. Selama 10 menit di mana Xiao Yan terjerat dengan ketiga siswa akademi dalam yang lebih senior itu, 3 medan pertempuran lainnya juga telah memasuki fase akhir pertarungan. Hampir tidak ada perbedaan dalam kekuatan Bai Shan dan Leng Bai, tetapi jelas bahwa metode Qi dan teknik Dou yang dipraktikkan sebelumnya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada yang terakhir. Meskipun sulit untuk membedakan siapa yang lebih baik ketika mereka mulai bertarung pada awalnya, manfaat metode Qi yang lebih tinggi secara bertahap muncul dengan sendirinya begitu pertempuran berlanjut. Saat Dou Qi Leng Bai mulai pucat, Bai Shan masih dipenuhi dengan Dou Qi. Setelah terjerat seperti ini selama 10 menit, Bai Shan akhirnya mengguncang dan mendorong kembali Leng Bai yang berwajah pucat setelah menampilkan serangan Dou Qi yang kuat yang dia gunakan saat bertarung dengan Xiao Yan di kompetisi kualifikasi. Begitu Leng Bai mundur, tombak panjang berwarna perak menembus udara dengan cara seperti kilat. Akhirnya, dengan suara "Ci", itu berhenti tepat di depan tenggorokannya. Segera, seluruh tubuh yang terakhir menegang saat dia mengangkat tangannya. Melihat Leng Bai memilih untuk mengaku kalah, tenggorokan Bai Shan sedikit berguling. Nafasnya yang cepat menyebabkan dadanya naik dan turun dengan cepat. Butir-butir keringat yang menetes dari wajahnya juga menandakan bahwa dia tidak memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Tombak panjang yang berhenti di depan Leng Bai tidak ditarik. Sudut mulut Bai Shan terangkat dengan senang saat dia menatap wajah lawannya yang agak kaku. Dia menoleh sedikit saat dia mengangkat matanya dan mengarahkannya ke arah Xiao Yan. Ketika dia melihat Su Xiao dan 3 siswa yang lebih senior dari Akademi Dalam yang telah jatuh ke samping, kebanggaan di sudut mulutnya secara bertahap meredup. Beberapa rasa iri melintas di matanya. Dia yang memiliki karakter angkuh, sangat tidak menyukai perasaan ditekan dengan kuat oleh seseorang. Di akademi luar di masa lalu, dia benar-benar pantas menjadi salah satu orang paling menonjol di sana. Menerima tatapan penuh hormat dari semua siswa ini tiba-tiba pecah setelah kemunculan Xiao Yan. Meskipun dia telah memperoleh banyak manfaat dari mengikuti Xiao Yan selama seluruh perjalanan ini, hatinya dengan tegas berpikir bahwa ini hanya karena masing-masing dari mereka memegang apa yang dibutuhkan satu sama lain. Xiao Yan tidak menginginkan apapun selain meminjam kekuatannya untuk mendapatkan energi api dari siswa akademi dalam lainnya untuk memuaskan keinginannya. Dalam hati Bai Shan, dia tidak pernah memperlakukannya sebagai pemimpin kelompok sejati. Namun, pemenang terbesar dalam pertukaran ini tetaplah dia. Mata Bai Shan menyapu beberapa siswa baru. Dia bisa melihat rasa hormat dan pemujaan terhadap Xiao Yan dari dalam mata mereka. Jelas, keberanian dan tekad yang ditunjukkan Xiao Yan untuk melawan kelompok siswa yang lebih senior telah berhasil mendapatkan dukungan mereka, yang diungkapkan langsung dari hati mereka. Saat dia menjadi semakin marah di dalam hatinya, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Dia memegang tombak panjang itu erat-erat di tangannya dan maju selangkah. Tombak panjang itu menghantam secara horizontal dan langsung mendarat dengan keras di dada Leng Bai, yang sudah menyerah dan tidak memiliki pertahanan. Seteguk darah segar menyembur keluar. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan akhirnya duduk di tanah. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara matanya dipenuhi amarah. "Apa yang kamu lihat? Tidak puas?" Bai Shan tertawa terbahak-bahak saat melihat amarah di mata Leng Bai. Dia mengambil langkah maju dan baru saja akan melampiaskan amarah di hatinya sekali lagi ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas.
Suara rendah dan dalam Xiao Yan terdengar, dia sudah mengaku kalah, mengapa kamu harus terus menyerang? HMPH. Halangan Xiao Yan menyebabkan tombak panjang yang dipegang di tangan Bai Shan bergetar. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menyembunyikan kemarahan di dalam hatinya. Sambil mendengus, dia membawa tombak panjang di tangannya, berbalik, dan menyerbu ke medan pertempuran antara siswa baru dan yang lebih senior. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat Bai Shan pergi. Dia kemudian melirik pertarungan di sisi Wu Hao, yang juga telah mencapai fase akhir. Hanya setelah melihat bahwa yang terakhir akan menang, Xiao Yan menoleh dan melihat wajah Leng Bai yang marah. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan sebotol obat penyembuhan. Leng Bai terkejut setelah menerima botol obat itu. Kemarahan di wajahnya berangsur-angsur berkurang. Dia tidak mengembalikan obatnya. Sebaliknya, dia membuka pakaiannya dan menuangkan cairan obat sedingin es ke lukanya, di mana darah segar menetes. Baru kemudian dia perlahan menghela nafas lega. Jarinya menjentikan ke cincin penyimpanan dan cahaya biru ditembakkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih cahaya biru itu. Dia melihat hanya untuk menemukan bahwa itu adalah kartu kristal api berwarna biru pucat. Jumlah kartu kristal api sebenarnya telah mencapai 86. Di antara semua kartu kristal api yang dilihat Xiao Yan selama periode waktu ini adalah angka tertinggi yang pernah dilihatnya. Xiao Yan memegang kartu kristal api dan mengembalikannya. Ini adalah rampasan kemenangan kelompok mereka dan bukan miliknya. Karena itu, dia hanya menangkupkan tangannya ke arah Leng Bai untuk berterima kasih padanya. Temanmu itu tidak layak. Katakan padanya bahwa aku akan membalas serangan tombak yang kuterima hari ini. Leng Bai mengangkat kepalanya untuk bersandar di batang pohon saat dia berbicara dengan lemah. Aku minta maaf. Xiao Yan menghela nafas. Bai Shan memang sedikit berlebihan dalam hal ini. Ini tidak benar-benar mengikuti aturan. Meskipun kamu telah meminjam kekuatan murid baru untuk mengalahkan 3 kelompok kami, tidak mungkin bagimu untuk mengambil hadiah dan kembali ke Akademi Dalam. Tatapan Leng Bai berhenti di medan pertempuran antara Wu Hao dan Xiao Yan. Di tempat itu, Xiao Yan sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan dalam benturan keras di antara mereka berdua. Aku tahu, masih ada 2 kelompok yang disebut Black White Evil Stopper. Xiao Yan mengangkat bahu dan menjawab. Sepertinya kamu tahu banyak. Leng Bai mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia merasa sedikit heran. Apa yang Sku katakan sebelumnya bukanlah kata-kata sombong. Apa yang disebut kompetisi berburu energi api, ini sengaja dibuat oleh Akademi Dalam. Ini karena banyak siswa baru yang sangat angkuh ketika mereka tiba di Akademi Dalam. Oleh karena itu, Inner Academy telah merancang kompetisi berburu ini. Tujuannya adalah untuk memungkinkan siswa yang lebih senior menindas kekuatan siswa baru di hutan. Oleh karena itu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika kamu ingin memaksa keluar dari hutan ini. Aku hanya tidak ingin kita dirampok sampai kita tidak punya apa-apa lagi sebelum kita memasuki Akademi Dalam. Selain itu, aku harus mengatakan bahwa apa yang disebut metode yang Anda gunakan oleh siswa yang lebih senior untuk menghilangkan semangat siswa baru benar-benar menjijikkan. Xiao Yan berbicara perlahan. Tatapannya menatap Wu Hao, yang akhirnya mengguncang Xiao Yan dengan satu telapak tangan sampai yang terakhir mundur 10 langkah. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa kemenangan dalam pertempuran di sana sudah ditentukan. Leng Bai terdiam. Dia juga memahami dengan jelas bahwa siswa lama berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api, ini tidak hanya untuk merebut energi api. Baiklah, pertempuran bisa dianggap telah berakhir di sini. Xiao Yan mengembuskan napas. Dia mengalihkan pandangannya ke medan pertempuran yang agak kacau. Tempat itu melibatkan Sun Er, Hu Jia, dan Bai Shan, beberapa siswa yang lebih senior dari Akademi Dalam yang bertahan dengan pahit akhirnya tidak bisa lagi mempertahankan kebuntuan. Setelah mengandalkan aura ganas untuk melukai beberapa siswa baru, mereka benar-benar tertekan. Kerugian yang sangat besar, siswa yang lebih senior ini memang sangat kuat. Inner Academy memang tempat yang bagus untuk mengasah orang. Tatapan Xiao yang menyapu tanah terbuka dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada kurang dari 15 dari 40 atau lebih siswa baru yang masih bisa berdiri setelah mengalahkan 12 siswa yang lebih senior yang telah bekerja sama dengan baik satu sama lain. Sebagian besar siswa yang tersisa untuk sementara kehilangan kekuatan tempur mereka, dan terengah-engah di tanah karena luka-luka mereka. Pada saat siswa terakhir yang lebih senior jatuh ke tanah,
Tangisan gembira yang mengandung rasa sakit segera terdengar di tanah terbuka. 10 ditambah siswa baru, yang masih bisa bergerak, tidak bisa menahan gejolak di hati mereka saat mereka mengeluarkan tawa gembira. Haha, semuanya, lihat temanmu dulu. Gosokkan obat penyembuh ini pada mereka. Orang yang tersisa harus mengumpulkan kartu kristal api dari tangan siswa yang lebih senior. Karena kita telah memperoleh kemenangan, wajar jika kita mulai membagikan rampasan kita. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat wajah penuh kegembiraan dari para siswa baru dan tersenyum. Dia perlahan maju selangkah dan mengeluarkan sejumlah besar obat penyembuh dari dalam cincin penyimpanan. Dia meletakkannya di atas batu dan tersenyum ketika dia berbicara kepada semua orang. Ya. Pada saat ini, semua orang pada dasarnya mematuhi perintah Xiao Yan. Oleh karena itu, semua orang berteriak serempak ketika mereka mendengar kata-katanya dan segera melakukan apa yang dia perintahkan. Dalam sekejap, tanah kosong tampak sedikit sibuk sekali lagi. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan tersenyum dan bertanya saat melihat Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao yang sedang berjalan ke arahnya. Mereka bertiga mengangguk. Sun Er dan Hu Jia masih tampak baik-baik saja, tetapi Wu Hao sedikit terengah-engah. Jelas, pertarungan keras yang dia lakukan dengan Xiao Yan sebelumnya telah sangat melelahkan Dou Qi dan kekuatan fisiknya. Xiao Yan mengetukkan tangannya pada cincin penyimpanannya dan sebuah botol batu giok kecil muncul. Dia memiringkannya sedikit dan menuangkan 3 pil pemulihan energi yang dia serahkan kepada mereka bertiga. Ini dapat memungkinkanmu memulihkan Dou Qi-mu dengan cepat. Makan itu. Sun Er tersenyum dan menerima pil obat. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia melemparkannya langsung ke mulutnya. Di sisi lain, Hu Jia dan Wu Hao sedikit ragu sebelum mengambil satu dan berterima kasih kepada Xiao Yan dengan lembut. Mereka akhirnya berhasil menghabisi ketiga kelompok tersebut. Selanjutnya, selama mereka diberi 1 hari untuk istirahat, mereka akan dapat mengalahkan apa yang disebut Black White Evil Stopper. Mereka benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Mereka benar-benar berhasil menelan ketiga kelompok siswa yang lebih senior itu. 2 lelaki tua di atas lautan pepohonan perlahan membuka mata mereka. Mereka saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala sambil berbicara dengan senyum dan keheranan. Kekuatan anak kecil bernama Xiao Yan itu tampaknya cukup hebat. Dia sebenarnya mampu mengalahkan Su Xiao dengan sangat cepat. Meskipun dia menggunakan efek khusus dari teknik Sonic Dou, serangannya yang jelas dan matanya yang tajam adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa siswa yang lebih senior di Akademi Dalam. Salah satu lelaki tua itu memuji. Keke, itu benar. Mungkin setelah kompetisi berburu ini selesai, kita harus membiarkan orang tua Hugan itu mengirimkan beberapa informasi tentang anak kecil ini. Aku pikir dengan potensinya, dia mungkin bisa masuk ke 10 besar, peringkat kuat, setelah menjalani pelatihan Akademi Dalam. Pria tua lainnya sedikit menganggukkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Ya. Pria tua yang berbicara sebelumnya sedikit mengangguk. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, namun, keberuntungan siswa baru ini akan segera berakhir. Black White Evil Stopper, tahun ini adalah beberapa orang kuat yang sering mendapatkan energi api di dalam arena pertarungan. Apa? Sebelum semua kata terdengar, ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Suara kaget keluar dari mulutnya. Dia memiringkan kepalanya dan bertukar pandang dengan lelaki tua lainnya sebelum berkata dengan suara kaget, 5 Ki itu. Teman-teman yang baik. Sungguh tak disangka ada seorang nelayan yang datang untuk menawar sementara burung kedidi dan kerang berkelahi. Mereka memang layak menjadi orang-orang yang kacau di dalam arena olahraga. Sungguh taktik yang licik. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.